Ya pastinya nggak baik ya. Apalagi untuk nggak cuma tulang aja, untuk otot, untuk sendi, untuk tulang itu tidak akan baik karena kita coba review satu-satu. Kalau kita cuma baringan doang, rebahan doang itu kan biasanya tiduran di atas tempat tidur terus main handphone. Pasti kan sikunya begini, terus tangannya begini, terus udah begini terus gitu kan ya. Ototnya akan kaku, ototnya kaku, terus sakit-sakit karena dia tidak bergerak, dia nggak bergerak di dalam lingkup yang seharusnya. Yang kedua, tulangnya, tulang kita itu didesain buat menerima beban. Istilahnya kita harus pakai nih. Kalau nggak yang terjadi adalah dia semakin keropos, semakin tipis dan semakin lemah, jadi semakin gampang patah. Yang terakhir sendinya, sendi kita juga itu ibarat kata itu kayak harus terus bergerak gitu, karena di dalam itu ada cairan yang harus diproduksi dan kalau kita nggak gerakin nanti dia lama-lama jadi kaku gitu. Nah, sekali lagi kita coba kaitkan dengan yang sebelumnya ya. Kalau misalnya lehernya kaku gitu, kita sering tiba-tiba udah keasikan rebahan, main handphone, main gadget gitu, scrolling, entah sosial media yang mana, tiba-tiba pas entah sholat atau bangun atau makan siang atau apa, baru tuh kita sadar, aduh tiba-tiba lehernya sakit. Nah, orang-orang sering bilang kalau itu adalah salah urat atau apa, itu sebenarnya kekakuan otot yang berlebihan. Kekakuan otot yang berlebihan itu biasanya terjadi di leher, yang sering disalahin adalah bantal, atau pinggang, yang sering disalahin adalah saraf. Orang bilang saraf kejepit, padahal sebenarnya bukan. Lagi-lagi itu cuman otot yang kaku karena kelamaan nggak digerakin gitu. Selain itu, kalau untuk tulang yang sakit apa dok? Itu tadi saya bilang gitu loh. Tulang kita semakin nggak digerakin, semakin keropos. Sendi kita semakin nggak digerakin, semakin kaku. Nanti tiba-tiba misalnya udah harus beraktivitas lagi, kok bahu kiri saya jadi pas diangkat ke atas gini sakit ya. Nah itu juga bahunya kaku gitu. Yang harus kita sering lakukan sederhana aja sebenarnya, jangan rebahan. Jadi ataupun kalau misalnya rebahan adalah bagian dari kebiasaan kita gitu ya, ya sering-sering gerak. Saran saya sih jangan lebih lama daripada 90 menit kalau mau rebahan gitu. Setiap kali 90 menit bangun, gerakin, kalau bisa stretching, kalau bisa lakukan aktivitas lain gitu. Duduk berjam-jam sangat tidak sehat. Sekali lagi, bukan cuma karena untuk otot, untuk tulang, untuk sendi, tapi juga untuk jantung, untuk ginjal, untuk semua segala macam juga dia nggak sehat, untuk paru-paru. Bagaimana agar kesehatan tulang selalu terjaga? Ya itu kita seperti tadi gitu loh. Badan kita tidak didesain untuk duduk terus-menerus, apalagi duduk depan laptop, bungkuk. Jadi kalau bisa, kerjakanlah dalam posisi berdiri. Ini yang sekarang saya coba terapkan ke banyak pasien-pasien, karena memang banyak sekali yang datang setelah dinyatakan pandemi dan WFH, work from home, itu datang dengan keluhan pinggang saya sakit dok, apa saya kebanyakan duduk ya? Itu ibu tahu, itu bapak tahu gitu. Jadi kalau bisa jangan terus duduk aja gitu. Kalau bisa kita mulai apabila ada sesi kantor yang mewajibkan menggunakan laptop atau kerja dari rumah di depan gadget, kita lakukan sambil berdiri. Atau kalau memang kita nggak kuat, kita lemes atau apa, oke lah duduk. Tetapi setiap, seperti saya bilang, 90 menit sekali itu bergerak gitu. 15 menit jalan, 15 menit peregangan, apapun boleh, asal jangan duduk aja. Kalaupun mau duduk, usahakan duduk dalam posisi yang tegak. Duduk dalam posisi yang tegak, lalu panggul kita itu sekitar 90 derajat, lutut kita sekitar 90 derajat. Jangan kurang. Kalau misalnya agak jongkok, itu malah terjadi peregangan berlebihan di punggung bawah yang sering mengakibatkan nyeri pinggang. Kalau bisa jadi kursinya dicari yang agak tinggi dan nyaman. Gitu. Jadi kalau bisa sekitar setiap 90 menit lakukan peregangan. Peregangannya seperti apa? Seperti yang selama ini kita lakukan aja gitu waktu ikut senam kecil gitu ya. Bisa tangan digerakkan ke atas terus seperti ini gitu, ataupun ya semua pergerakan lah gitu. Kalau bingung tinggal dicari di YouTube bagaimana cara melakukan peregangan.
Atau buat teman-teman yang beragama Muslim, tentunya cukup melakukan sholat gitu, karena dengan melakukan sholat itu gerakannya sudah sangat baik sekali untuk melakukan peregangan ke semua sendi. Oke, untuk menjaga kesehatan tulang itu ada beberapa poin. Yang pertama itu untuk tetap aktif, selalu berolahraga. Jadi sempatkanlah berolahraga, at least 30 menit sehari. Yang kedua, bagaimana kita tetap terkena paparan sinar matahari. Selain paparan sinar matahari juga bagus untuk daya tahan tubuh kita, dia juga merubah vitamin D di bawah kulit menjadi bentuk aktif yang meningkatkan asupan kalsium ke dalam tulang. Selain itu, pola hidup. Kita harus mengurangi kafein dan menghindari alkohol, karena hal-hal tersebut memicu keluarnya kalsium ke dalam tubuh yang membuat tulang menjadi semakin keropos. Selain itu, asupan makanannya juga harus bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Jangan cuman kalori-kalori aja, which is misalnya makan mie aja seharian gitu. Itu juga nggak baik. Minum air putih yang cukup agar metabolisme baik, serta untuk yang udah mulai di atas usia 30, sangat disarankan untuk melakukan suplementasi. Suplementasi ini apa sih dok? Seperti minum kalsium tambahan atau vitamin tambahan gitu.